Pada sesi kedua, kita akan menyaksikan presentasi karya ilmiah dari Rumalia Developers dengan judul Analisis Karakter Tokoh utama dalam novel Wings to Life Forever karya Sally Nichols. Jadi, tanpa berlama-lama, sebagai pemimpin satu, juga ibu ini sebagai pemimpin dua. Ya, langsung saja, dalam karya ilmiah saya ini, kurang lebih saya akan membahas mengenai latar belakang mengapa saya menulis karyanya ini. Kemudian pada bab 2 ada kajian pendekatan penelitian yang saya gunakan. Kemudian saya membahas soal proses utama dalam novel. Jadi pada bab 4 saya sertakan kutipan-kutipan yang terkandung dalam novel untuk mendapat kesimpulan dan saran dari keseluruhan novel ini. Pada bab 1 pendahuluan yang pertama itu ada satu dapat belajar sikap sabar yang digambarkan melalui tokoh Sam dalam perjuangan menghadapi penyakit kanker tipe leukemia limfoblastik yang diderita Sam. Selain itu, sikap ambisi mengenai bagian yang paling saya suka dalam proses penulisan karya ini sebenarnya ada pada bab 4. Karena pada bab 4 itu saya sudah mulai mengklasifikasikan karakter kutipan yang saya temukan berdasarkan karakter dari teori 4 temperamen itu. Menurut saya itu hal yang menyenangkan karena pada bagian itu saya jadi menemukan ternyata dalam setiap orang itu dalam perjalanan hidupnya itu dia bisa memiliki berbagai karakter dan itu dapat berubah sih. Yang kedua yang paling menantang? Yang paling menantang sebenarnya menurut saya di bab 4 itu yang paling menyertakan mengerti kutipan-kutipannya itu menurut saya lebih menyenangkan. Jadi bab 4 itu memang tantangannya senang tapi menyenangkan. Ya, ada tantangan tapi menikmati tantangan ya. Oke, terus Pak sepintas baca ini dengan dia penjelasan tertarik dengan novel ini dan kalau kita lihat terjemahannya begitu bebas seperti kata saya setelah aku pergi. Judulnya Ways to Life Forever tapi ke Indonesianya setelah aku pergi. Artinya kalau orang belajar bahasa Inggris itu dia ketika lihat itu pasti dia terjemahkan lurus-lurus Ways to Life Forever. Tapi karya sastra dia begitu bebas setelah aku pergi. Dari Sam sendiri apa yang dia dapat ketika baca novel? Dia baca novel ini kan sampai selesai kan. Ketika selesai baca apa yang ada di dalam benaknya, maksudnya apa yang dia ngomong? Menurut saya kalau dari tokoh saya sendiri, saya belajar untuk pada karakter Phlegmatis tadi, yang mana dia bernama dengan penyakit dan penyakit yang dideritanya. Jadi menurut saya itu sebenarnya ada positif dan negatifnya, tapi menurut saya ya, itu mengajarkan saya untuk lebih ke apa adanya saja sih, menerima kekurangan yang ada pada saya. Berarti Pak yakin 4 temperamen itu lihat juga sudah refleksi. Saya masuk temperamen mana ini Pak? Oke, baik. Jadi Profesiat dia sudah pakai ada catatan kaki, itu memang kerjanya ekstra karena nanti ada imit, ada kutipan-kutipan dan lain sebagainya. Ini penelitian ini sebenarnya sudah maju jauh sekali ya. Kalau kita kembangkan terus ini kita bisa buatkan jurnal, mungkin kita ke depan bisa kerjasama dengan bahasa dan sastra Undana mungkin. Ini kita bisa terbitkan di jurnal kalau kita tambahkan lagi. Karena ini sebagian besarnya sudah ada metodologi penelitian sastra yang sudah dia kembangkan pelan-pelan tanpa dia sadari juga sebenarnya bahwa proses ini sudah dia lakukan. Dan memang proses pengolahan ambil data, klasifikasi, terus mulai masukkan, pastikan dia masuk data ini atau tidak, itu sebenarnya seni dari penelitian ini karena dia sendiri jadi instrumen. Artinya jadikan ini data, ini dia yang instrumen. Kalau misalnya kuantitatif yang lain untuk tahu prestasi, ya kita kasih tes instrumennya. Jadi tesnya instrumennya bukan kita, tapi ini instrumennya human instrumen, dia sendiri yang menjadi instrumen. Kalau kita buat ini jadikan skripsi lengkap, misalnya ada instrumen penelitian di dalam, itu berarti human instrumen. Terus misalnya teknik mengumpulkan data tadi dia sudah sampaikan, baca dan catat. Jadi sendiri baca, catat, nanti klasifikasi sendiri lagi. Nanti Pak misalnya tambahkan ada satu misalnya bagaimana ini data ini sahih, valid dan dapat dipercaya misalnya. Karena ini data kan dari dia sendiri misalnya itu nanti ada tambahan misalnya
validitasnya expert judgment. Jadi pakai orang yang lebih expert dari kita, misalnya satu dosen lah, misalnya kalau di kampus ada dosen yang memang dia berkecimpung dunia sastra, kita expert judgment. Ibu saya temukan ini jadi data, menurut ibu bagaimana? Saya itu expert judgmentnya bilang, oke, nanti reliabilitasnya untuk datanya misalnya dia baca berulang-ulang, terus mungkin Pak pernah menginterpreter dan interpreter itu boleh, tidak mungkin hanya masukkan. Saran buat pendidik, tidak hanya pakai karakter, tapi memanfaatkan novel itu sebagai bagian dari pembelajaran di kelas untuk karakter itu. Sekarang menteri baru, kalau dulu itu kurikulum yang merdeka yang lama, bukan yang lama, yang masih sekarang. P5 itu sudah ada satu, Mas Nadiem itu dulu sudah ada sastra masuk sekolah sebelum pembelajaran iklim. Jadi bisa jadi satu sarannya adalah pembelajaran di kelas itu terkait dengan penumbuhan karakter itu, literasinya bisa literasi ke novel. Saya pilih, oh ya, dengan satu hal lagi ya, alasan utama dia ambil ini, jangan novel ini tidak pernah dipakai, itu kurang menarik. Alasannya adalah kekuatan dari novel ini, karakter tokoh utamanya itu sangat kuat. Tapi memang novel ini jarang dibaca orang. Tapi alasan utama dia ambil itu adalah karena novel ini punya isi, punya karakter tokoh utama. Kan tadi ada di atas sudah, di bawah ada alasan satu yang dia bilang karena novel ini jarang dipakai kan, tidak usah. Tapi novel ini punya kekuatan sendiri, ketika dia baca dia punya daya tarik, punya magic sendiri yang seperti ini menarik sekali tokohnya Sam, apalagi kan Sam dengan Felix. Felix siapa Felix? Felix itu kan homeschooling, terus yang buat dia mungkin koleris itu karena iklim keadaan sebelumnya itu kan orang selalu bertanya ya. Jadi ya dia begitu. Itu masih ada waktu kan? Masih ada waktu ini. Waktu berkata sudah, alasan utama tadi sudah itu terus. Nah yang berikut 4 temperamen itu di bab 4 bab 2 itu dia harus masukkan itu teori siapa. Tadi sudah ada yang teori abad keberapa itu, tapi itu dimasukkan untuk masuk. Dan tidak mesti juga pengertian pertama pakai KBBI, bisa juga pakai dari buku-buku Sunda. Tadi Pak baca ada satu catatan kaki yang dari Kumparan misalnya tentang analisis data atau apa. Nah itu bisa lihat di teknik analisis data. Terus perpustakaan kita ini punya satu kamus, Pak pernah dapat baca penulisnya Hari Murti Krida Laksana, itu kamus linguistik. Nah itu bisa pakai, ada istilah-istilah linguistik yang di dalam situ yang mungkin sama tahu ada di dalam sastra atau istilah sastra yang itu dia bisa pakai di dalam itu bagus sekali di situ. Selebihnya Pak Provisiat ini sudah luar biasa, kalau memang dikembangkan ada Pak Valen yang nanti bantu mengembangkan itu mungkin bisa sampai pada titik kita bisa menulis jurnal ini, jurnal sastra. Apalagi novelnya dari dia hasil baca Pak juga penasaran mau baca novel ini. Ada Balon Sepeng tadi Pak buka di YouTube sini, di Google sini, Balon Sepeng ini apa? Oh ternyata bentuknya kayak begini. Nah, sudah lihat pasti kan, sudah lihat. Pak juga sudah lihat itu. Jadi Provisiat ini sudah luar biasa. Yang terakhir satu, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang di atas yang dia punya tuh, kalau memang bisa ucapan terima kasih kepada sekolah duluan. Jadi kita balik, jangan patternnya di belakang. Jadi kepala sekolah, ucapan terima kasih buat kepala sekolah, selaku terakhir selaku kepala sekolah juga ini berikan kesempatan dan ini mungkin pembimbing, terus kasih ucap terima kasih buat wali kelas, buat bapak ibu guru misalnya, terus buat teman-teman di kelas. Jadi kita semua mewakili ucap itu namanya formalitas sebenarnya, tapi ya kita perlu menulis ucapan terima kasih secara strukturnya supaya kepala sekolah kelas kita pembimbing dulu lah. Mungkin itu ya Provisiat. Terima kasih banyak, ini sudah berproses luar biasa. Pak bisa membayangkan betapa menikmatinya dia, atau bukan berdarah-darah ya, menikmati ya proses ini. Pak tahu baik ini proses penulisannya bukan lumayan, ini memang butuh ekstra waktu yang luar biasa dan itu dia sudah lakukan dengan luar biasa. Provisiat ya. Terima kasih. Ini selesai. Saya kembali ke Oke baik, terima kasih Pak Andi atas tambahannya, pertanyaan dan saran. Berikutnya kepada penguji 2, Pak Laya, saya persilakan. Oke, baik ya. Terima kasih. Yang pertama juga para yang mengucapkan terima kasih kepada adik Lia atas presentasinya ya, seperti tadi Pak Andi katakan sudah cukup lengkap, sudah luar biasa. Ya meskipun sudah luar biasa, tapi mungkin tetap ada satu poin yang bisa menjadi mungkin memberikan saran supaya
apa yang dia tulis itu menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Memang dari judul, mungkin dari segi sistematika dan struktur teori kebahasaan sudah lengkap, sudah sesuai dengan KTI. Mungkin ini usul saran saja dari Pak Raya, tidak dalam bentuk pertanyaan, saran saja. Pak sudah lihat juga untuk karya tulisnya terkait dengan di bagian pembahasan. Mungkin saran Pak Raya, setiap data atau konteks kalimat yang dia sajikan untuk memberikan gambaran, untuk misalnya si tokoh utama ini dia memiliki watak koleris. Nah, itu mungkin kalau saran Pak Raya saja, ketika datanya, kalimat, konteks kalimatnya sudah ada, kemudian mungkin di bawah ada poin penjelasannya. Mungkin kalimat ini menunjukkan, menggambarkan bahwa watak tokoh utama ini dia, misalnya seperti tadi koleris itu kan ada 7 kutipan. Ya, 7 kutipan ini kalau misalnya, ya mungkin dia mungkin pembaca lain kan, 7 kutipan ini apakah koleris dengan mungkin sifat karakter yang sama, misalnya ada yang bijaksana atau sombong atau mungkin senang berpetualangan dan lain sebagainya. Itu mungkin diuraikan secara jelas. Misalnya konteks kalimat ini menggambar deskripsinya seperti ini. Ada penjelasan secara tertulis juga. Karena bisa saja pembaca, ya, nanti kan untuk pembaca lainnya kan mereka mungkin kita yang dari orang bahasa kita bisa lihat, kita bisa tahu. Oh, maksudnya ini bahwa dia senang berpetualangan dari konteks kalimat ini secara keseluruhan. Tapi mungkin apakah ada satu diksi atau kata yang menunjukkan bahwa menggambarkan sifat watak dari dia itu? Mungkin rendah hati atau seperti apa gitu ya, mungkin baik hati atau bijaksana, itu kan mungkin ada satu dua kalimat tertentu, kata tertentu yang menggambarkan itu dari serangkaian kalimat itu. Nah, itu mungkin usul dari Pak Raya supaya karena sehingga misalnya tadi punya lihat tadi kan koleris adalah secara teori lalu data yang dibawa. Nah, itu tidak usah dibawa, kan sudah di landasan teorinya sudah dicantumkan. Di bagian pembahasan langsung datanya saja, lalu mungkin di bawahnya poin penjelasan, gitu. Jadi mungkin seperti itu dari Pak Raya juga ya, mungkin sehingga misalnya kalau kuliah tadi ada 7 data, misalnya melankolis juga ada 7 data, pragmatis mungkin ada 6, itu dijelaskan setiap itu masing-masing supaya membaca mereka lebih jelas lagi. Lalu mungkin yang berikut, ini kan dia mau mencari tahu watak karakter tokoh utama ya. Alangkah baiknya memang namanya data itu supaya bisa disajikan semuanya. Mungkin ada data-data yang menunjukkan itu, misalnya dari keempat karakter itu, misalnya ditemukan di dalam novel itu, saya ditulis saja tidak apa-apa, sehingga nanti kan di akhir itu ternyata yang lebih dominan, lebih ini berdasarkan data itu kan akan ketahuan seperti apa, gitu. Ya, jadi mungkin karena analisis karakter, karena bisa saja karakter tokoh itu kan kita bisa dilihat dari mungkin yang pertama dalam bentuk dialog. Ya, tapi juga kan dalam bentuk tingkah laku di tanpa dialog juga kan kita bisa tahu. Nah, itu bagi mungkin oleh kita yang pasti tahu, tapi pembaca dari bidang disiplin yang lain kan mereka itu bisa juga ya, mungkin dia juga bisa tambahkan secara mungkin dialognya seperti ini, tapi mungkin ada konteks yang dalam bentuk tingkah laku atau tindakan saja juga bisa menggambarkan karakter. Nah, itu juga bisa ditambahkan. Mungkin dari perayanya seperti itu, tapi ya Pak Raya juga selalu sudah luar biasa, sudah lengkap, sudah baik untuk karya tulis yang sudah lihat siap. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mungkin satu saja lah. Untuk kesempatan, terima kasih banyak untuk sekali lagi kepada Bapak-Bapak Pemuzi, Pak Andi dan juga Pak Raya. Dan itu tadi, semua yang sudah dikoreksi jangan lupa dicatat ya. Pengalaman membimbing dia, tadi dia bilang dia senang dan juga semangat untuk di bab 4. Sama juga ketika membimbing dia juga semangat juga, Pak juga ikut semangat karena dia cepat untuk tangkap kita omong seperti ini, langsung kerja, dan ketika diberikan kembali itu memuaskan dan cepat, sehingga kerjanya cepat dipacu seperti itu. Dan mungkin tadi seperti yang tadi Pak Andi bilang, yang sudah dibuat menurut Pak pendengar, kalau mau ambil kuliah mau komunikasi, kau bisa pikir sesuatu ini, kau bisa kembangkan ini jadi skripsi, tidak menjadi masalah, ataupun diterbitkan di mana di jurnal atau apa, tidak menjadi masalah. Ingat semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Penguji, mereka semua itu menjadi bekal untuk depan. Nah,
profesi ini lumayan sekali. Apalagi sudah catatan kaki dong itu ibit opcin itu opcin itu mantap. Ini kedua tuh. Itu masih Ya. apalagi mengambil seperti tadi mengambil novel lalu dikaji menurut teori tertentu. Itu lumayan. Novel dikaji dengan teori tertentu, apa teori temperamen itu kita harus baca banyak, kita harus teliti banyak. Makanya Pak punya daftar pustaka ketika kau sajikan kepada Pak, wih buku banyak ini baca banyak, lalu tentang juga apa karakter juga baca banyak. Itu profesi ya, karena sudah kerja dengan baik, kerja lumayan, itu menjadi bekal untuk di kemudian hari berproses. Ingat tadi, catat semua yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak berdua, lalu diperbaiki secara lebih baik, siapkan secara lebih baik supaya kemudian diberikan kepada sekolah untuk menjadi arsip. Itu saja, profesi. Terima kasih.